Masyarakat adat di Kabupaten Lebak, Banten merupakan masyarakat dengan tata nilai dan hukum adat sendiri yang sudah ada bahkan sebelum Republik Indonesia lahir. Karena hukum adat tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, membuat hukum adat kerap terpinggirkan bahkan tidak diakui sebagai penyelesaian hukum oleh negara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Setahun kemudian, Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kedua aturan ini mengakomodasi hukum adat untuk diakui oleh negara sebagai salah satu cara penyelesaian hukum bagi masyarakat adat. Untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat adat di Banten inilah, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Mayasari mengatakan pendirian rumah restoratif justice perlu dilakukan karena seringkali masyarakat adat mengalami persoalan saat berupaya mendapatkan keadilan. Hal ini terjadi karena penerapan hukum adat yang masih berbenturan dengan hukum adat. KUHP terbaru kita itu penjatuhan hukuman itu salah satunya adalah menggunakan hukum adat. Sehingga itu kami berpikiran bahwa kami harus mendorong agar Lebak ini siap, terutama daerah adatnya siap ketika harus menerapkan sanksi adat tersebut. Karena sudah masuk di penjatuhan hukuman di KUHP terbaru. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya. Jika biasanya dalam penerapan penegakan hukum adat akan ada satu kondisi di mana hubungan sosial antara pelaku dan korban terganggu karena menggunakan penyelesaian pembalasan, maka rumah restoratif justice hadir untuk mengembalikan kondisi itu kembali harmonis seperti sebelumnya. Lalu RJ adalah konsep untuk mengembalikan kondisi itu menjadi seperti semula. Kita biasanya kalau restoratif justice melibatkan korban dan tokoh masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses penegakan hukum. Selama ini konsep penegakan hukum adalah pembalasan ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Ke depan sedang berjalan ini kejaksaan atas perintah Pak Jaksa Agung justru lebih mengedepankan bagaimana sisi humanis kami dengan penegakan hukum yang lebih mendekatkan diri kepada mengembalikan hak-hak korban dan melibatkan tokoh masyarakat. Nah, itu konsep RJ-nya. Rumah restoratif justice di Kabupaten Lebak yang bersinergi dengan masyarakat adat dan didukung oleh para tetua adat dan kesepuhan didirikan pada 20 Juni 2023 dan merupakan rumah restoratif justice pertama di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang masih memiliki masyarakat adat. Dengan adanya rumah restoratif justice, diharapkan penerapan hukum adat dan hukum positif bisa lebih lentur dan humanis. Dengan cara ini pula, diharapkan masyarakat adat bisa menghormati hukum positif dan penegak hukum bisa menghormati hukum adat. Kejaksaan dan kepolisian hanya akan masuk ke dalam sebuah perkara yang dihadapi masyarakat adat ketika mereka meminta bantuan. Ketika itu diresmikan, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari semua kesepuhan, tokohnya, para kolot, lalu Jaro, dan memang mereka merasa bahwa selama ini memang memerlukan bantuan penegak hukum kita, kejaksaan, kepolisian ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum. Karena persoalan yang paling krusial dirasakan oleh mereka adalah mereka sudah punya hukum sendiri, hukum adat, lalu kita ada hukum positif. Nah, penerapan keduanya ini butuh humanis, butuh kelenturan, butuh fleksibilitas. Nah, disitulah kita turun dalam bentuk rumah. Makanya kita sebut dengan posko akses keadilan, agar masyarakat bisa menghargai hukum positif dan kita penegak hukum juga menghargai hukum adat yang sudah berjalan sejak zaman dahulu. Karena konsep restoratif justice itu basisnya adalah hukum adat. Dengan pendekatan restoratif justice, persoalan adat yang tidak diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 membuat kejaksaan akan bersikap pasif dan hanya melapor. Namun kejaksaan akan aktif jika terjadi sebaliknya. Menjadi sebuah terobosan ketika persoalan tidak diatur baik oleh hukum adat maupun Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Kejaksaan dan tokoh masyarakat akan merumuskannya bersama-sama hingga permasalahan dapat terselesaikan.
Hukum adat yang berlaku di Baduy sejauh ini sudah cukup mampu membuat kehidupan di Baduy nyaris tanpa kasus-kasus kriminal berat. Selain itu, masyarakat Baduy juga percaya akan hukum karma atau hukum balasan yang diterima, bukan hanya akan menimpa pelaku saja, melainkan juga pada keluarganya, bahkan hingga 7 keturunannya. Meski demikian, Saija, Kepala Desa Kanekes, menyambut baik pendirian Rumah Restoratif Justice di wilayah Baduy. Memang saya ingat gitu ya, kalau tadi pelakuan-pelakuan yang seperti orang Baduy memang pasti ada aja gitu ya, tapi tidak menyampai tadi pertentangan sama hukum positif gitu ya, enggak gitu. Soalnya kalau yang perlakuan orang Baduy gitu ya, seperti itu bisa diselesaikan di desa aja gitu ya. Alhamdulillah yang tidak ada yang nyampe ke sebagai kejaksaan maupun ke pengadilan gitu. Alhamdulillah kalau untuk kasus-kasus orang Baduy aja. Saija mengatakan penyelesaian permasalahan yang selama ini dilakukan diutamakan dengan cara musyawarah antara kedua pihak yang bermasalah ditengahi oleh tokoh adat. Penyelesaian persoalan dimulai dari tingkat kampung, melibatkan RT, ketua kampung sampai ketua pemuda. Jika tidak selesai, maka persoalan akan dibawa ke tingkat desa. Namun, jika persoalan yang terjadi melibatkan orang di luar Baduy, maka penyelesaian akan diserahkan ke kepolisian. Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten, Hadi Prawoto, mengatakan keberadaan Rumah Restoratif Justice merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam bidang hukum di Indonesia. Keberadaan Rumah Restoratif Justice diyakini akan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat hukum adat dengan baik. Ini jelas dapat membantu, terutama masyarakat adat yang ada di sana di wilayah Baduy, apabila terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan adanya RJ ini, sehingga dapat difasilitasi melalui rumah RJ ini, sehingga perkara-perkara yang masuk ke sana itu tidak hanya diselesaikan secara adat, tapi juga ada sarananya, fasilitasinya, yaitu melalui RJ adat ini di Kabupaten Lebak, sehingga nanti perkara-perkara tentunya akan minimalisir untuk perkara sampai ke pengadilan negeri Kabupaten Lebak. Prawoto mengatakan pemerintah Provinsi Banten sangat mendukung keberadaan Rumah Restoratif Justice karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat adat di Provinsi Banten. Rumah Restoratif Justice memberikan penyadaran bahwa semua permasalahan pada hakikatnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan tidak perlu sampai menggunakan jalur litigasi atau pengadilan. Yang jelas Provinsi Banten akan sangat mendukung dengan adanya RJ. Karena setidak-tidak ini kan memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat adat khususnya dan umumnya kepada seluruh warga Banten dalam rangka apabila menghadapi permasalahan-permasalahan bahwa penyelesaian itu pada hakikatnya bisa dimusyawarahkan, tidak melalui jalur litigasi atau pengadilan. Ini merupakan satu terobosan yang sangat luar biasa sehingga memberikan pendidikan kepada masyarakat apabila satu permasalahan bisa dikomunikasikan lebih dahulu tanpa melalui jalur hukum. Karena ini merupakan hal yang penting, apalagi kita merupakan masyarakat yang guyup, persatuan, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Prawoto berharap keberadaan Rumah Restoratif Justice dapat menjadi pendorong bagi daerah lain yang memiliki masyarakat hukum adat untuk bisa mencontoh pendirian Rumah Restoratif Justice, sebab di dalamnya juga ada pemberdayaan masyarakat adat. Oleh karena itu, dari Pemprov tentu akan sangat berterima kasih dengan adanya RJ adat di Kabupaten Lebak ini. Dukung RJ Kabupaten Lebak untuk Indonesia lebih baik.